Saya Ali Hanafiah. Semester ini saya akan mengampu mata kuliah manajemen logistik, di mana kita akan ketemu sebanyak 12 sampai 16 kali pertemuan selama satu semester ini. Sebelum kita masuk ke mata kuliah, tentunya hari ini adalah pendahuluan yang ada aturan-aturan yang kita sepakati bersama. Pertama terkait tata tertib perkuliahan. Penilaian tidak hanya berdasarkan pada hasil nilai ujian tengah semester maupun ujian akhir semester, tetapi ada 5 penilaian. Yang pertama adalah kedisiplinan terkait dengan presensi, yang kedua terkait tata tertib di kelas, kemudian tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, di mana bobotnya sudah ditentukan oleh bagian akademik. Jadi saya harap Anda semua kalau mau lulus harus rajin ya. Jadi minimal presensi atau kehadiran itu adalah 80%. Tuh, kemudian sekarang yang kedua terkait dengan capaian mata kuliah yang akan dicapai dalam mata kuliah manajemen logistik ini yang tercantum dalam rencana pembelajaran semester. Yang pertama adalah memahami dan menjelaskan elemen, prinsip, dan fungsi administrasi publik dalam mendukung kebijakan publik untuk menunjang manajemen logistik. Yang kedua, mendemonstrasikan pemahaman dalam konsep pengambilan keputusan yang didasari oleh manajemen logistik. Yang ketiga, mengaplikasikan metode perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan publik dalam meningkatkan standar manajemen logistik publik. Jadi kalau sudah tahu bahwa karena ini manajemen ada 4 dasar, ada planning, organizing, actuating, and controlling. Yang terakhir, mengaplikasikan sistem akuntabilitas manajemen logistik berbasis kinerja dalam memberikan pelayanan publik. Itu capaian mata kuliah yang akan kita bahas selama satu semester ke depan. Nah, dan tentunya nanti media yang saya gunakan dalam pembelajaran ini yang pertama PowerPoint, kemudian tradisional ya. Tradisional itu artinya mengajar dengan menggunakan papan tulis whiteboard dan spidol, dan yang terakhir dengan menggunakan video. Serta mungkin kita akan ada diskusi-diskusi kecil untuk sharing terkait dengan materi yang sedang kita bahas. Tentunya dalam hal ini saya ingin partisipasi Bapak Ibu sekalian agar kelas ini bisa lebih hidup nantinya. Nah, saya kira itu yang mungkin terkait dengan tata tertib dan pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pertama, pada hari ini kita akan bahas tentang apa sih itu manajemen sebagai ilmu dari manajemen logistik. Iya, dasar dari manajemen itu adalah POAC, Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi planning itu adalah perencanaan. Seperti kita tahu, perencanaan itu adalah hal yang paling mendasar apapun dalam hidup ini. Tanpa rencana tidak akan ada tahapan selanjutnya. Dan rencana itu untuk menjalankan rencana itu, maka kita perlu kegiatan-kegiatan atau tahapan-tahapan yang harus dilakukan atau dikerjakan. Setelah ada tahapan-tahapan itu, contoh misalnya, Anda pengen nonton, berarti kan punya uang, ada motor, hanya tinggal rencana. Kenapa ada controlling? Untuk memastikan bahwa tujuan Anda nonton itu tercapai. Misalnya kurangnya apa? Ternyata kurang duit, jadi nggak bisa untuk berdua, kurang satu, atau kurang uang dan nggak bisa jajan. Itu contoh. Nah, dasar manajemen ini yang berlaku dalam kehidupan. Apa kalian? Apa itu logistik? Logistik adalah barang, pembelian bahan untuk kebutuhan tertentu. Nah, kalau kita bicara beli, kita semua pasti bisa beli kan? Anda semua pasti pernah melakukan namanya pembelian. Jadi apa itu kira-kira beli itu?
tidak sekedar menukarkan uang dengan sejumlah barang atau sejumlah uang dengan barang tertentu yang kita butuhkan maupun yang kita inginkan. Ada ahli yang mengatakan bahwa pembelian itu adalah mendapatkan suatu barang dengan nilai tertentu, dalam jumlah tertentu, dengan kualitas yang diinginkan, sesuai dengan waktu yang diharapkan, dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya apa? Ketika kita membeli sesuatu, kita tahu berapa jumlah barang yang akan kita beli, seperti apa kualitasnya, apakah harganya pantas, dan dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Kenapa sumber dapat dipertanggungjawabkan? Seperti Anda tahu bahwa sekarang ini banyak sekali barang-barang black market, barang-barang ilegal, atau bahkan mungkin mohon maaf barang-barang curian, yang mana manusia itu biasanya barang-barang itu yang penting dia ada barang yang bagus, harganya murah, kalau bisa gratis. Nah, itu pembelian. Nah, pembelian atau kata-kata beli ini kan dasar atau basic sekali dalam kegiatan manajemen logistik ini. Nanti kita akan bahas di belakang itu banyak tentang personelnya, tentang kemudian bagaimana apa itu kualitas, apa itu kuantitas, bagaimana kita membeli barang modal, bagaimana apa itu supplier, apa itu harga, dan sampai yang terakhir adalah tentang performance atau bagaimana kinerja dari manajemen logistik ini. Artinya di pertemuan pertama ini saya akan bahas secara garis besar atau global, dimulai dengan apa itu beli tadi. Saya yakin semuanya pasti tiap hari. Saya kira itu untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Hanafiah. Dalam rangka melaksanakan pidana perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka hari ini saya akan menyampaikan tentang penelitian terkait peran Dinas Pariwisata dalam pengembangan Desa Wisata Pandanrejo, Kota Batu. Ini terkait dengan perkebunan stroberi. Yang kedua, mengetahui dampak sosial ekonomi yang dapat mempengaruhi kesejahteraan hidup masyarakat. Yang ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Pandanrejo di Kota Batu. Itu tujuan penelitian. Kemudian manfaat penelitiannya, jadi yang secara praktis diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat bagaimana peran pemerintah melalui Dinas Pariwisata dalam pengembangan desa wisata khususnya perkebunan stroberi. Yang kedua, diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat desa Pandanrejo tentang bagaimana budidaya atau mengembangkan tanaman stroberi. Kemudian diharapkan dari penelitian ini secara teoritis juga bermanfaat bagi orang yang ingin meneliti di penelitian berikutnya. Kemudian manfaat dari kerangka penelitian ini, yang pertama adalah identifikasi masalah. Artinya bagaimana permasalahan yang mungkin timbul jika dalam proses pengembangan desa wisata. Yang kedua, studi literatur. Yang ketiga, tujuan penelitian itu adalah memperjelas peran Dinas Pariwisata dalam arah pengembangan desa wisata stroberi di Kota Wisata Batu. Kemudian tahap berikutnya adalah pengumpulan data terkait sekunder maupun data primer yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini. Kemudian proses pengolahan data, kemudian analisa data yang terkait dengan pembahasan dan penganalisaan terhadap hasil-hasil pengolahan data yang di atas tadi. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di kesimpulan ini memuat poin-poin
yang menjadi garis besar dari mulai awal penelitian sampai akhir penelitian tentang peran desa pariwisata tentang peran Dinas Pariwisata Kota Batu dalam meningkatkan kesejahteraan petani stroberi di Panandenjo ini terkait dengan pengembangan desa wisata agar dapat dilakukan perbaikan atau langkah-langkah yang diperlukan sehingga tujuan pengembangan desa wisata Panandenjo ini bisa berjalan dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat dan akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara ekonomi maupun non-ekonomi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.